Insya Allah, kota-kota Bapak Ibu yang sudah merekam saya, di mana-mana yang ada di sini dan di sebelah sana, silakan. Tidak apa-apa saya direkam, tidak apa-apa saya di video dan di live. Tapi setelah akhir ceramah ini pesan saya 3. Yang pertama, jangan lupa like. Yang kedua, jangan lupa share. Yang ketiga, jangan lupa subscribe. Insya Allah menjadi manfaat bagi kita semua, ditebarkan kemana-mana, menjadi manfaat bagi mereka yang mendengarkan. Khususnya yang saya hormati Ahlul Bait, keluarga yang berduka, anak-anak tercinta, cucu-cucu tersayang, serta semua keluarga besar yang tadi saya mendengarkan beberapa nama yang sebagai pelaksana daripada takziah. Tentu dari sejak hari pertama meninggalnya almarhumah sampai pada hari ini, pada hari ke-7, dan kita semua yang datang jauh dari berbagai macam tempat, semua berbagi pahala untuk meringankan beban keluarga yang berduka. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari saya mengajak kita untuk mengucapkan salawat secara bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kakak saudara majelis takziah yang dimuliakan Allah, sebelum saya lanjut ceramah, saya melihat jam ini sudah hampir 8:30. Di mana-mana saya ceramah, saya selalu bertanya dulu, kira-kira berapa lama waktu saya ceramah ini. Yang di depan saya tanya dulu, kemudian yang di samping kanan dan kiri. Yang di depan Ibu, berapa lama ini? 2 jam. Ya. 2 jamnya suaranya kecil, 2 jam. Ya. Kemudian yang di depan saya ada bapak saya, orang tua kita, tokoh agama, berapa lama ya? Sama. Sesuaikan saja, insya Allah. Ini Pak Kiai kita berbagai macam pertimbangan, sesuaikan saja, luar biasa. Kemudian yang di dalam berapa lama ini Ibu? 3 jam pun. 1 jam, iya. Ada yang bilang 1 jam, ada yang bilang 2 jam, ada yang menyesuaikan. Saya ambil yang menyesuaikan. Kenapa? Jangankan ceramahnya lama, imam saja kalau lama, ada kode yang diberikan oleh jamaah. Saya pernah coba, saya imam di Masjid Besar Agung Baitur Rahim di kota. Setelah saya sholat, orang tanya, Ustadz Atmal, kenapa antum baca ayat tidak pernah panjang? Saya jawab karena saya mengerti dan paham bahwa di belakang saya berdiri semua orang yang di belakang saya berbeda umur dan berbeda usia mereka. Nah, bayangkan kalau rakaat pertama saya khatamkan surah Al-Baqarah, rakaat kedua saya khatamkan surah Yasin, maka saya jamin oma dan opa akan joget ke kiri dan joget ke kanan. Ketika kambuh kolesterol asam uratnya, maka yang dia salahkan siapa? Bukan main Ustadz Atmal ini tidak tahu diri dia. Nah, itu saja. Tidak usah itu. Saya pernah baca doanya panjang, aminnya Allah panjang. Saya pernah baca doa pendek, aminnya Allah pendek. Bagaimana Ustaz? Saya tes. Allahumma hamdan zakirin amin, wa hamdan naimin amin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafiru mazidah amin. Setelah itu saya tutup, selesai saya pulang. Orang pulang tidak kejauhan rumahnya, tidak pulang kemalaman, yang lapar masih bisa makan. Akhirnya mereka sampai di rumah. Tapi saya pernah coba, saya kasih panjang doanya, aminnya Allah panjang. Bagaimana aminnya Ustaz? Ada. Amin. Ini fakta. Kenapa? Karena yang ketawa ini pengalaman. Tidak usah itu. Saya kasih contoh saja. Insya Allah kita beberapa hari lagi ke depan, kita akan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Amin. Coba saya kasih contoh ini. Ketika kita masuk di tarawih yang 20, imamnya masuk. Yang pertama kita pasang apa? Telinganya. Bagaimana imam ini? Di sini ada Ibu Ati. Sama-sama dulu saya dengan beliau di SPN. Saya pernah tugas di SPN juga. Ketika kita masuk pada rakaat 20, coba kita dengar apa imamnya. Bagaimana imam? Kalau imamnya mulai start, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim,
Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin la tarawna al-jahim thumma la tarawnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allahu Akbar. Kalau begitu cepatnya imam pertama start 20 rakaat, begitu nadanya, begitu cepatnya iramanya, semua kita berkata dalam hati, Masya Allah, gagada ini imam, mantap, gas. Bagus itu. Kenapa? Speed 9 dia. Kalau boleh dia terus saja imam ustaz, tidak usah ganti-ganti. Dia saja. Kenapa? Tapi coba kalau saya imamnya tidak tahu diri. Mentang-mentang saya alumni Pondok Pesantren Al Khairat Palu. Mentang-mentang saya juga qari, saya baca imam 20 rakaat sebagaimana qari'ah tadi yang kita dengarkan tadi. Tadi kan ada qari'ah yang membacakan ayat awal. Kita dengarkan bagus nadanya, suaranya merdu, enak intonasinya. Kenapa saya tahu? Karena saya juga qari. Itu baca ayat tidak asal baca, ada tangga nadanya, ada bayati, ada hijaz, ada nahwan, ada shaba, ada ras, ada jarga, ada jawabul jawab. Dia tutup lagi dengan bayati. Betapa indahnya suaranya. Nah coba kalau 20 rakaat saya imamnya begitu. Ustaz boleh imam? Boleh. Mulai saya start 20 rakaat. Saya tidak perhitungkan lagi mau orang tua di belakang, mau anak muda, pengolak. Yang penting saya imam, semua harus ikut saya. Mulai saya start. Allahu Akbar. Bayangkan baru bismillah ini. Nah saya kalau bismillahnya saja sudah begini, maka saya jamin kita semua berkata, Masya Allah Pak Ustadz Akmal Kapolsek Tapa, gagadaan nadanya madelo nada ringtone Pak, bagus. Tapi belum mampu Pak Ustadz, baru bismillah ente 1 jam. Percaya pada malam itu kita semuanya hadir banyak begini. Tapi ketika besok malam saya diundang imam lagi di situ, maka saya jamin so tidak ada yang datang sholat. Kemana? Dia sudah pindah dia di masjid yang lain. Belum masuk dia, masih di luar pagar dia senter dulu. Dan kita yang membuat itu siapa imam ini? Oh Ustadz itu, tidak usah undang dia lagi, kapok kita lama. Apa maknanya? Insya Allah saya ceramah pada malam ini tidak terlalu lama dan tidak juga terlalu kurang. Apalagi saat ini kita berhadapan dengan 2 dilema. Dilema yang pertama, kalau Ustadz ceramah lama berarti dia tidak tahu diri. Yang kedua, ada kuah bugis di hadapan Bapak Ibu saat ini. Alhamdulillah, saya melihat di bawah ini biasanya kalau ada panstup itu ada api. Semakin ada api, semakin panas kuah bugis di dalamnya. Maka saya lihat dari sini tidak ada api di bawahnya. Maka tidak usah terlalu lama, karena akan dingin santan kopi-kopi di dalamnya. Bapak Ibu majelis takziah yang dimuliakan Allah, saya ini di mana-mana ceramah ada istilah yang saya dapatkan. Karena saya juga ustadz, saya juga komandan. Tadi pagi saya ceramah juga takziah hari ke-40. Beberapa hari yang lalu saya mengisi hari ketiga. Kalau saya hitung-hitung almarhumah ini meninggal sama dengan orang yang beberapa hari saya isi takziahnya. Sebentar, saya akan kupas bagaimana manusia meninggal bersamaan. Bagaimana manusia meninggal jamnya sama, tahun, bulan sama, namun jenis kelamin ada yang sama, ada yang berbeda. Karena saya juga ustadz, saya juga komandan, makanya nama saya dia singkat menjadi Uskom, Ustadz Komandan. Di tempat yang lain, Politaludaa, Biluhu, Mananggu, Paguyaman, Wonosari, Luma, Lamu, dan lain-lain sebagainya. Bukan lagi Uskom nama saya, dia balik poli. Nama saya dia ganti menjadi Kompus, Komandan Ustadz. Saya tanya ibu itu, ibu dia main Uskom Boti Wolo, apa Uskom ini? Dia bilang Ustadz dulu baru menjadi komandan. Kemudian di tempat yang lain dia bilang lagi nama saya Komus. Saya tanya lagi ibu, kenapa nama saya Komus lagi? Dia bilang komandan dulu baru jadi ustadz. Saya jawab tidak apa-apa, dua-duanya boleh asalkan masih ada ustadznya. Tapi jangan semua jadi kosmos megikom saya. Semua jadi alat pemanas nasi saya hati Allah. Jadi saya jawab ini mana yang duluan? Ustadznya
atau polisinya? Saya adalah ustadz yang menjadi polisi. Saya adalah abnaul khairat. Saya adalah alumni Pondok Pesantren Al Khairat Pusat Palu. Saya adalah murid langsung dari Habib As-Sagaf bin Muhammad Al-Jufri, Habib Abdullah, guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Habaib guru saya adalah zuriat turunan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saya ceramah ketika umur 7 tahun, kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah, kelas 2 SD. Saya sudah terbang kemana-mana di separuh Indonesia. Saya sudah ceramah kemana-mana. Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu, terima kasih banyak atas doa kita semua. Kami berhasil meraih juara terbaik 1 se-Indonesia, Dai Polri yang ada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah bisa mengangkat nama kita Gorontalo sebagai Gorontalo kita tercinta. Setelah saya hitung-hitung, saya lihat kenapa orang Gorontalo ini suka menyingkat nama orang. Ternyata memang ada. Kenapa kita menyingkat nama orang? Agar mudah kita menyebutkan nama dia, mudah kita mengenal dia. Contohnya Ustadz ada. Namanya orang bagus-bagusnya Sulaiman, dia singkat menjadi Tesule. Nah ini. Abu Bakar dia singkat menjadi Teboker. Bone dia singkat menjadi Tebojes. Ustadz Komandan dia singkat menjadi Uskom. Tidak apa-apa, yang penting masih ada ustadznya. Bapak Ibu majelis takziah yang dimuliakan Allah, mari saya akan mengambil satu perjalanan kehidupan. Almarhumah ada di mana saja. Almarhumah, saya mendengarkan tadi sekilas, saya bertanya kepada kakak-kakak saya, tokoh-tokoh agama, pemerintah yang ada di samping kanan kiri saya, bahwa almarhumah ini telah ditinggalkan beberapa tahun oleh suaminya yang pergi meninggal dunia. Kemudian istrinya telah meninggal beberapa hari yang lalu, yang saat ini kita datangi takziahnya. Apa makna daripada takziah? Takziah itu ada 2 makna di dalamnya. Yang pertama, makna takziah adalah rasa peduli. Kita peduli dengan teman kita susah, maka kita datang untuk menghadiri, memberikan keringanan kepada keluarga yang berduka. Ini makna takziah yang pertama. Kemudian makna takziah yang kedua adalah penghiburan. Kita datang menghibur kepada keluarga yang berduka. Kita datang mendoakan kepada keluarga yang berduka. Mengapa demikian? Karena kita semua mengerti bahwa bisa jadi besok kitalah yang dimandikan, kitalah yang dikafani, kitalah yang disolatkan, kitalah nanti yang diantarkan ke liang kubur kita. Tadi saya datang dari arah pertigaan SPN, saya belok kanan. Dari sana saya melihat ada yang memakai baju putih berjalan kaki dari bawah menuju ke rumah duka ini. Setelah saya sampai di sini, saya melihat ada bapak-bapak, ibu-ibu yang baru datang dengan kendaraannya, apakah motor, mobil, atau bentor. Semua kita yang datang ke sini adalah makna daripada sedekah. Sedekah langkah kaki, sedekah tenaga. Tadi saya masuk, saya melihat ada yang mengatur kursi. Tentu ada yang memasang rumbai tenda. Ada yang berbagi sedekah yang dihidangkan pada malam ini. Bahkan ada yang memandikan jenazah ibunda kita beberapa hari yang lalu. Ada yang mengkafaninya, ada yang mensolatkan. Semua ayah ibu telah bersedekah. Yang sedekah ini adalah doa orang yang mati setiap hari. Setiap hari ada yang meninggal, Bapak Ibu. Setiap waktu ada yang wafat, Bapak Ibu. Setiap detik menit mereka yang meninggal itu, ketika ruhnya sudah mulai berjalan dari kakinya, fatafa'na firruh, dia naik sampai ke perutnya, dia ditarik sampai ke dadanya, dia ditarik sampai ke lehernya. Ketika roh sudah sampai di tenggorokannya, roh itu meminta kepada Allah kalau bisa dimasukkan kembali roh itu. Mana dalilnya? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun minas salihin. Dua ini ketika roh itu meminta, ya Allah, kalau seandainya boleh Engkau masukkan kembali ruh ke dalam jasadku, ya Allah. Masukkan, ya Allah. Izinkan saya hidup ke alam dunia sebentar saja. Allah bertanya, untuk apa engkau hidup kembali, wahai manusia? Ruh itu meminta, ya Allah, kalau boleh saya izinkan sebentar, sedetik saja. Saya izinkan hidup kembali untuk melakukan yang pertama sedekah, yang kedua melakukan amal yang soleh. Nah, pada malam ini kakak, ibu, bapak, saudara saya, semua baik yang di dalam rumah maupun yang di luar, kita telah melakukan sedekah itu semuanya. Insya Allah Bapak Ibu yang telah melakukan sedekah, Allah akan gantikan dengan umur yang panjang, amin. Allah akan gantikan dengan kesehatan, amin. Dan Allah jauhkan kita dari segala macam mara bahaya. Dan insya Allah almarhumah akan meraih tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Almarhumah tidak langsung menjadi seorang istri, tidak langsung menjadi seorang ibu, tapi kita tarik benangnya, dia pernah menjadi seorang anak yang soleha. Almarhumah pernah memberikan makanan terbaik kepada ibunya. Almarhumah pernah membasuh air mata ibunya. Almarhumah pernah memberikan yang terbaik daripada keringatnya. Almarhumah pernah memandikan jenazah ibunya. Almarhumah pernah menyandang status sebagai seorang anak yang soleha. Almarhumah pernah memberikan yang terbaik kepada ayahnya. Almarhumah bahkan pernah mengusung keranda jenazah kedua orang tuanya, sehingga ia menyandang status sebagai seorang anak yang soleha. Apakah dia langsung menjadi seorang anak? Mari saya akan tarik di awal yang pertama kali. Almarhumah pernah ada di antara alam yang tidak ada jasad dan tidak ada roh. Semua kita yang ada pada malam ini pernah ada di antara alam yang tidak ada jasad, tidak ada roh. Belum ada dua-duanya. Ketika Allah persiapan memasukkan almarhumah ke alam rohiyah, terjadi dialog antara Allah dengan malaikat-malaikatnya. Allah berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, sesungguhnya aku Allah ingin menciptakan manusia di bumi sebagai penguasa. Bagaimana menurut kalian? Malaikat kemudian menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisu lak. Ya Allah, kalau engkau mau menciptakan manusia di bumi, buat apa? Tidak usah ciptakan manusia. Manusia akan menumpahi darah mereka. Manusia akan lalai. Tidak usah kau ciptakan manusia, ya Allah. Cukup kami malaikat saja yang senantiasa bertasbih mengagungkan namamu. Ini jawaban malaikat. Kemudian Allah meneruskan firman-Nya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, sesungguhnya aku Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Persiapan, almarhumah ditiupkan masuk ke alam rohiyah. Di alam roh kita semua ini berada di alam roh. Berapa lama? Tidak ada yang tahu kita berapa lama. Tapi satu jawaban yang saya sampaikan pada malam ini yang betul pasti, kita lulus Bapak Ibu di alam roh ini. Tidak tahu apa yang saya lakukan, ya Allah, tapi saya lulus di alam rohiyah. Persiapan kita masuk ke alam yang kedua adalah alam rahim ibu kita. Berapa lama di alam rahim ibu? 40 hari kita berada di dalam darah. 40 hari kita berada di dalam air. 40 hari kita berada di dalam daging. 120 hari Allah tiupkan kembali roh almarhumah ini masuk ke alam rahim ibunya. Masuk, menendang sikunya, menendang lututnya. Dia berpindah ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Dulu ada alat, belum ada Bapak Ibu. Sekarang saksikan kecanggihan otak manusia. Bisa disaksikan di layar. Anakmu berpindah ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Tanyakan padanya apa yang dia lakukan di alam rahim ibunya. Bagaimana dia bisa hidup? Bagaimana dia bisa dalam keadaan sehat? Dua jawaban pada malam ini saya sampaikan. Kembali kita lulus Bapak Ibu, lulus di alam rahim ibu. Kita keluar ke alam dunia dengan selamat. Di alam dunia berapa lama? Adakah kita tahu umur kita berapa lama? Beberapa waktu yang lalu saya mengisi takziah atas meninggalnya seorang istri dengan usia 115 tahun. Panjang sekali umurnya ibu itu. Saya tanya sama anaknya, berapa umur ibunya? 115 tahun Pak Ustaz. Setelah itu saya ceramah di samping Polsek Tapang atas meninggalnya suami dengan usia 107 tahun. Panjang umur mereka. Adakah orang yang lebih panjang umurnya lagi? Ada. Nabi Nuh alaihi salam memiliki umur 950 tahun. Nabi Nuh umurnya lama. Karena lama umurnya, didatangi oleh malaikat Israel pencabut nyawa, bertanya kepadanya, wahai Nuh yang memiliki umur yang lama, bagaimana kau rasakan dengan umurmu 950 tahun ini? Apa jawab Nabi Nuh? Aku rasakan hanyalah bagaikan satu rumah yang terdapat dua pintu di dalamnya. Saya masuk dari pintu depan, saya keluar pada pintu yang belakang. Singkat kehidupan ini. Terus, adakah mereka yang tertidur kemudian dia bangun pagi tidak bangun lagi? Banyak. Ada teman kita ketika dibangunkan oleh istrinya pagi, suaminya sudah tidak bangun lagi. Adakah mereka yang tertidur lama kemudian mereka bangun sendiri? Ada. Ashabul Kahfi,
tertidur di dalam satu goa selama 309 tahun lamanya. Dia tertidur, dia hanya merasa satu malam. Padahal ketika dia bangun, orang-orang sekelilingnya sudah berganti. Dan mereka mengatakan bahwa pemuda ini telah tertidur selama 309 tahun lamanya. Sehingga itu, sebentar kita pulang ini, kita mau tidur nanti sebentar malam, ada doa kematian yang terus kita baca. Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Itu doa kematian, Bapak Ibu. Kita bersyukur sepanjang pagi, siang, sore, dan malam ini. Ketika kita tertidur, betapa nikmatnya ketika kita habis mandi. Tiba-tiba kita tidur, selesai isya, selesai semua beban pemikiran dunia. Ketika kita tidur, AC menghadap ke arah kita. Kita tertidur dengan pulas. Pada saat itu kematian datang. Betapa nikmatnya kematian yang kita alami. Ketika besok pagi kita masih dibangunkan Allah kembali, ada doa syukur lagi yang kita bacakan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika ada yang meninggal dunia, ada kalimat yang kita sebutkan, semoga husnul khatimah. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu yang di depan saya ini, kalimat ini untuk orang yang hidup atau yang mati? Yang kanan dulu. Ya, jangan ragu-ragu. Yang hidup, kuat. Yang hidup, Pak Ustaz. Yang hidup, ya, ada ragu-ragu ya. Yang sebelah sini, mati-mati hidup, Pak Ustaz. Program mati-mati dia. Mana yang betul? Yang hidup, Pak Ustaz, terima kasih. Yang mati, Pak Ustaz, terima kasih. Yang mati-mati hidup, Pak Ustaz, terima kasih juga. Mana yang benar? Mari saya sampaikan sedikit. Kalimat semoga husnul khatimah. Tidak pakai K, hasanah. Husnul khatimah. Kita artikan dulu makna doa. Semoga berakhir dengan kebaikan di jalan Allah. Semoga berakhir berarti belum mati, masih dalam keadaan hidup. Betul, terima kasih. Oh Pak Ustadz, kalimat ini untuk mereka yang masih hidup ya? Iya. Kalau begitu, besok saya mau jalan di kampung ini. Saya mau panggil semua orang yang hidup. Pak, dia main. Kenapa? Semoga tipe ini husnul khatimah. Nah kalau dia tidak mengerti dia artinya apa, maka dia akan balas. Dia mainan, kita mau tahu mainnya. Ada baik-baik kita nggak bilang semua mati, ngana saja. Seolah-olah kita mendoakan dia cepat mati. Padahal bukan itu rananya. Semoga berakhir dengan kebaikan di jalan Allah. Berjalan rohnya sakaratul maut. Ketika terlepas ruh dari jasadnya, dia telah meninggal dunia. Dia sudah sampai kepada alam tahapan level yang baru. Mengapa dikatakan barzah? Masuk ke alam barzah. Barzah adalah bahasa Arab pemisah antara kehidupan dunia dan alam kubur. Mengapa dikatakan meninggal dunia? Karena dia sudah pergi jauh meninggalkan kehidupan dunia. Mana janjimu? Mana ketika engkau mengatakan cintaku sehidup semati? Ketika suaminya ada, istrinya ada, suaminya mengatakan pada istrinya, "Ma, dimanapun engkau berada, Papa akan rela berani menemanimu dimanapun kau berada." Mari kita uji keberanian suami. Ketika istrinya telah menjadi jenazah, mereka berada dalam satu kamar. Tiba-tiba lampunya hidup, tak. Tiba-tiba lampunya mati, tak. Dan mata istrinya terbuka tiba-tiba. Apakah suaminya masih ada? Masih ada suami? Suaminya akan lari ketakutan, minta pertolongan. "Pak Ustaz, tolong, mata istri saya terbuka tiba-tiba." Mana janjimu dulu yang kau katakan kau cinta kepadanya, kau berani dimanapun berada. Begitupun istri yang mengatakan, "Pak, dimanapun Papa berada, Mama akan rela berani menemanimu." Mari kita buktikan. Ketika suaminya menjadi jenazah dan tiba-tiba mata suaminya terbuka tiba-tiba, apakah istrinya masih ada? Tidak ada. Istrinya akan lari ketakutan. Maknanya apa? Itulah makna bahwa semuanya akan kita tinggalkan. Rumah yang begitu mewah tidak akan sanggup menampung bau busuk jenazah kita. Kendaraan yang mewah tidak akan sanggup bertahan lama, memikul, memuat kendaraan kita sendiri di dalamnya. Tidak akan sanggup mencium bau busuk kita. Ketika meninggal pagi, maka sore bawalah dia ke liang kuburnya. Bapak Ibu majelis takziah yang dimuliakan Allah, ketika ada yang meninggal dunia, tugas kita ada 4 perkara.
Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, mensolatkan jenazah. Yang keempat, mengantarkan jenazah ke liang kuburnya. Baru-baru ini kita melihat ada video yang sempat tersebar, sholat jenazah menggunakan ruku. Ada yang nonton videonya? Pakaian COVID, sholat jenazah pakai ruku. Betul sholat jenazah ini ada rukunya? Betul? Tidak ada. Semua kita, ayah, ibu, kakak, saudara saya mengatakan bahwa sholat jenazah tidak ada rukunya, Pak Ustadz. Berarti kita semua ini sering diajarkan oleh orang tua kita bagaimana sholat jenazah. Mungkin mereka yang pakai ruku itu, mungkin mereka tidak pernah sholat jenazah. Untung petinya di bawah. Kalau di atas mungkin yang pakai ruku sobenjol dia punya kepala. Bagaimana sholat jenazah, Pak Ustadz? Sholat jenazah hanya menggunakan 2 gerakan saja. Gerakan yang pertama, takbir secara berdiri sebanyak 4 kali. Tidak pakai ruku dan tidak pakai sujud. Gerakan yang kedua, salam secara berdiri. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai sholat jenazah. Pak Ustadz, rumah saya jauh di kota. Ketika saya lewat di kabupaten, saya melihat ada orang banyak sholat jenazah. Saya mau berbagi pahala, Pak Ustadz, tapi saya bingung mau doakan jenazah ini, karena saya tidak tahu dia laki-laki atau perempuan, karena saya pendatang bukan warga kampung itu. Bagaimana cara membedakannya? Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat jenazah, ketika jenazahnya laki-laki, maka imam akan sorong sedikit ke kanan, imam akan berdiri sejajar dengan kepalanya jenazah laki-laki. Oh, itu Pak Ustadz. Ya, kalau imam berdiri sejajar dengan kepalanya, maka yang terbungkus kain kafan yang jauh di sana adalah jenazah seorang laki-laki. Maka kita doakan, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ketika jenazahnya wanita, Pak Ustadz, maka kita imam akan sorong lagi sedikit ke tengah. Imam akan berdiri di tengah sejajar dengan perutnya wanita. Imam akan berdiri di tengah sejajar dengan pusatnya wanita. Oh, imam di tengah, berarti yang terbungkus kain kafan adalah jenazah seorang wanita. Maka kita doakan, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Pak Ustadz, laki-laki imam sejajar kepala, jauh. Perempuan di tengah, ya. Kalau panci, Pak Ustadz, yang dia sudah operasi, Pak Ustadz, imam berdiri di mana? Di mana? Kaki. Ada yang bilang kaki, kepala. Kalau ada yang dia sudah operasi, maka imam akan berdiri mensolatkan jenazahnya sesuai dengan pertama kali Allah lahirkan dari rahim ibunya sebagai apa. Ketika dia terlahir sebagai laki-laki pertama kali dari rahim ibunya, di dunia dia operasi menjadi wanita. Yang merubah adalah dia sendiri, bukan Allah. Maka kita solati dia sebagai seorang laki-laki. Ketika dia lahir pertama wanita, di dunia dia operasi menjadi laki-laki. Yang merubah adalah dia sendiri, bukan Allah. Maka kita solati dia sebagai seorang wanita. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ sama-sama قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Sungguh benar kata Allah, Allah akan menguji hambanya dengan sesuatu. Yang pertama, minal khaufi wal ju'i, ketakutan dan kelaparan. Bapak Ibu kalau lewat di kubur takut? Tidak takut, Oma? Tidak takut ya, Oma, Pak Ustadz. Kalau pagi, kalau tengah malam ulo galap pagi ini, kumeteo. Pagi berani, Pak Ustadz. Jawab salam wajib, Oma. Jawab salam wajib, Oma, Ibu. Wajib. Kalau kita salam sama orang, mau tunggu dia balas? Ya. Kalau kita salam di kubur, mau tunggu Allah dia balas? Kalau kita salam wajib. Kalau kita lewat di kubur, jangan juga lupa salam bagi mereka. Ada salam bagi mereka. Jangan mampu jago-jago, kita bikin salam model orang hidup.
Lewat di kubur, kita lihat batu nisan. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam babu woi. Malah sudah mau apa woi? Bukan begitu. Bagaimana salamnya? Saya kasih 3 salam. Begitu kita jalan, ini makam 1, ini makam 2, ini makam 3. Jalan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau berani kayak Ti Oma tadi berani, hadap saja. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Keselamatan bagi kalian wahai mayit penduduk kubur. Maju lagi. Wa antum sabikur. Semua penduduk kubur, bukan hanya 1, tapi semuanya. Maju lagi. Wa inna insyaallah bikum lahiqur. Insyaallah saya Muhammad Akmal dan kita semuanya, kalau bukan minggu ini, minggu depan. Kalau bukan bulan ini, bulan depan. Kalau bukan tahun ini, tahun depan, pasti akan mati menyusul kalian di alam barzakh. Setelah kita salam begitu, tidak usah lagi mapo jago-jago mau tunggu lagi dia balas. Tidak usah. Langsung cepat ambil posisi balik kanan. Persiapan tumeteo. Lari saja. Tidak usah lagi. Pak Ustadz, Kapolsek apa dia main? Bukankah jawab salam wajib dia balas? Oh, kalau maaf Oma, saya biar Kapolsek saya olo duit Oma. Tidak berani saya tunggu. Nah kira-kira kalau tengah malam gelap begini, di bawah pohon kelapa, kita salam tiba-tiba dia balas Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira masih ada Ti Oma? Masih ada Oma? Kalau tidak ada Ti Oma, kabur Oma akan hilang jejaknya. Itu salam yang tidak usah kita balas. Salam yang mana lagi? Salam ketika orang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Perlu dibalas? Tidak usah. Kalau mau balas boleh coba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Kalau kita balas maka akan kacau sholatnya. Minal khawf, ketakutan. Yang kedua, wal ju'i, rasa lapar. Bapak Ibu so lapar? Belum lapar? Ya. Alhamdulillah dari tadi saya lihat pastuk ini agak tak tutup Allah, tak tutup. Kalau dia tak buka mungkin sudah kecium Allah kau bugis. Alhamdulillah kita juga semua menggunakan masker. Jadi masker ini adalah pelindung kita. Maskerku pelindungmu, maskermu adalah pelindungku. Masker ini bukan hanya mencegah virus, tapi juga mencegah bau mulut kita yang keluar. Bau mulut kita, ludah kita beda dengan ludahnya Nabi. Kalau Nabi itu Abu Bakar pernah mengalami luka bakar, Rasulullah tanya, wahai Abu Bakar, kenapa tanganmu ada cedera ya Rasulullah? Rasulullah ambil ludahnya, dia usapkan tangannya, sembuh luka bakar Abu Bakar. Umar sakit mata, sakit apa matamu Umar? Rasulullah ambil ludahnya, dia usap, sembuh sakit mata Umar. Itu ludahnya Nabi. Kalau ludahnya kita, bagaimana kira-kira? Ustadz Akmal sakit apa? Sakit mata. Dia main, coba rasa dulu. Bukan sembuh mata saya, tapi infeksi mata saya. Bapak Ibu majelis takziah yang dimuliakan Allah. Minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal, kehilangan harta benda, wal anfusi wa thamarat, kehilangan jiwa dan buah-buahan. Hari inilah kita memaknai takziah atas meninggalnya ibunda kita tercinta yang telah pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Almarhumah adalah orang yang baik. Saat ini dia tentu telah meninggalkan anak-anak tercintanya. Dia pernah menjadi seorang istri yang soleha. Dia pernah menyuapi dengan tangan ke mulut suaminya. Istri yang soleha bisa masuk surga dari pintu mana yang ia sukai. Bahkan ia melahirkan anak-anak tercintanya. Detik ini anak-anaknya tumbuh menjadi besar, menjadi orang yang bermanfaat. Dan jangan lupa bagai anak-anak yang ditinggalkan, doakan ibu Muna, doakan ayah Muna. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Iza matabnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Ketika anak Adam meninggal dunia, ada 3 amalan yang tidak akan pernah terputus pahalanya. Yang pertama, sadaqatun jariyah. Almarhumah pernah bersedekah dengan tenaganya. Bahkan semasa hidupnya almarhumah pernah menghadiri takziah teman yang meninggal dunia. Almarhumah pernah mendoakan. Almarhumah pernah berbagi sedekah orang buka puasa. Almarhumah pernah berbagi sedekah yang lain sebagainya. Sedekah itu akan tinggal bersama almarhumah di alam barzakhnya. Yang kedua, awaladun saleh, doa daripada anak-anak yang soleh dan soleha. Kita semua adalah bagian daripada anak-anak yang soleh dan soleha. Doakan orang tua kita. Kemudian yang terakhir, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat.
Almarhumah pernah mengajarkan kepada tetangga, jangan begitu pak, nanti kau celaka. Jangan begitu nak, nanti kau bahaya. Dengan itu kita selamat menjadi orang yang bermanfaat, maka pahalanya akan terus mengalir kepada almarhumah di alam barzahnya. Ada perpisahan hidup, ada perpisahan kematian. Di sini, di dalam saya melihat ibu-ibu banyak, di luar juga ibu-ibu banyak. Di samping kanan saya bapak-bapak banyak. Insya Allah yang datang di sini ada sepasang suami istri. Di mana-mana saya ceramah, ketika pulang saya melihat oma dengan opa bergandengan tangan dengan mesra. Dia pegang tangan suaminya, dia remas tangan istrinya. Dia pulang bersama-sama dengan penuh canda kasih dan sayang. Insya Allah di sini ada sepasang suami istri, dengarkan ceramah saya. Insya Allah pulang, jaga keharmonisan rumah tangga sebelum Allah yang memisahkan kita. Pak Ustadz, suami saya tidak ada waktu Ustadz ceramah. Ada di mana Pak Tua Ibu? Ada di rumah Pak Ustadz. Kalau Pak Tua yang di sini tidak ada di rumah. Sebentar pulang, panggil suaminya. Begitu sampai di rumah sebentar, langsung panggil suaminya. Pak, dia main. Panggil. Tidak apa-apa, panggil saja. Nanti Pak Tua tanya, kenapa mama ini? Setelah dengar ceramahnya Ustadz Atmal datang langsung marah-marah. Bukan marah-marah Pak, tapi kata Ustadz Atmal ada perpisahan hidup, ada perpisahan kematian. Jangan pudar kasih sayang kepada ti mama. Dulu pujianmu ada, sekarang pujian so tidak ada lagi. Karena gigi mama sudah permisi satu persatu. Kulit mama sudah keripu, tidak secantik yang dulu. Ya memang Pak Tua yang ada di sini ini memuji suami itu, memuji istri itu hanya waktu muda saja. Kalau so tua, so kurang. Tapi waktu muda, apa kata suami yang ada? Mama, mau makan saja? Katanya itu. Mama, mari makan saya. Mari duduk di mama saya. Di papa mau suap saya. Kendati tak gepe kaki li Pak Tua gara-gara Pak Tua muda. Apa kata Pak Tua? Tidak apa-apa Allah sayang. Dia sayang istrinya. Tapi ketika istrinya tua, tidak ada pujian itu lagi. Maka sebentar ibu-ibu, oma-oma yang ada suami di rumah pulang, tagih sebentar. Pak, totomu pujianmu yang dulu, yang kau katakan mama cantik tidak ada tuanya. Totomu, mana? Apa jawab suaminya di rumah? Mama, sekarang engkau sudah berbeda. Berbeda kenapa? Dulu pipimu mama bagaikan biapong panggang. Dulu pipi ti mama masih muda, masih span-span madelo biapong. Sekarang pipi ti mama madelo biapong kukus. Tapi jangan ti oma ini pegang pipi, bukan oma ini, bukan. Saya bilang biapong kukus, ti oma ini sama gini. Bukan yang di sini, tapi sama Allah. Ketika pulang sebentar tidak ada pujian itu lagi, minta lagi sama suaminya, Pak, mana pujianmu yang dulu, yang kau katakan mama kalau bergaya tidak ada tandingannya. Apalagi jawab suaminya di rumah, Mama, sekarang poli engkau sudah berbeda. Berbeda kenapa? Alis matamu mama dulu kau ukir bagaikan semut berbaris yang pendek saja. Dulu alis di mama masih 17, masih pendek putih. Sekarang nanawau kau ukir alis matamu madelo gunung tilong kabila. Makin tinggi usianya, makin tinggi alis mata di mama. Tapi jangan ibu-ibu di sini sobat wagang menghadapi alis mata ini. Bukan yang di sini, bukan. Tapi ibu-ibu saya lihat gampang dia kalau bersolek. Ketika alisnya tinggi sedikit dia cuma ambil ludahnya. Dia cuma usap sedikit demi sedikit. Itulah makna ketika kita di dalam berkehidupan, jaga keharmonisan rumah tangga sebelum Allah yang memisahkan kita. Ya, sebentar di sini ada bapak-bapak, ingat, jangan cuma ibu-ibunya yang memuji suami. Jangan cuma bapak-bapak yang memuji suami, harus seimbang. Memang banyak ibu-ibu yang memuji suami hanya berdasarkan tanggal muda dan tanggal tua saja. Ada juga bapak-bapak yang kurang memuji istrinya, silakan dipuji demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Istri saya adalah seorang mualaf Cina masuk Islam. Satu keluarga istri saya. Ketika saya pulang rumah, saya puji istri saya, Mama, ana uhibbu ilaik, saya sangat sayang dan cinta padamu. Ketika saya puji dia, simore gembira mukanya. Dia kasih saya sayur, Papa coba rasa sayur buatan ti Mama.
Saya rasa sayurnya tidak mau banyak, sedikit saja di ujung lidah. Saya rasakan, saya katakan, Masya Allah, sayurmu ini enak sekali, tidak ada tandingannya. Ketika saya puji, dia lanjut memasak. Saya juga pergi ke toilet, saya buang yang sedikit tadi. Kenapa? Karena sudah pol dengan garam. Oh, itu saya. Kita puji dulu demi kita memuji kasih sayang kepadanya, agar dia jangan kecewa. Bapak Ibu majelis takziah yang dimuliakan Allah, referensi pemaknaan dalam kehidupan ini. Ketika ada yang meninggal dunia, tentu kita telah melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan kita. Insya Allah semua makna daripada takziah adalah makna bagaimana kita rasa peduli dengan teman kita bersedih. Maka kita datang untuk mengobati rasa kesedihan. Kita datang untuk mendoakan dia. Insya Allah almarhumah akan meraih tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup dengan kalimat penutup, saya mau tanya. Di sini ada anak-anak, ada keluarga, ada tetangga, ada sahabat. Apakah kita semua ini ikhlas dengan kepergian almarhumah? Ikhlas? Ikhlas. Terima kasih. Salam penghormatan untuk almarhumah. Kita semua ikhlas. Insya Allah keikhlasan akan membuka segala tabir-tabir. Dan insya Allah almarhumah akan dipermudah di dalam menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Bapak Ibu majelis takziah yang dimuliakan Allah, di mana-mana saya ceramah, selalu ada yang merekam saya, sebagaimana ibu tadi yang di sini ini lagi merekam saya. Yang di sana juga tadi saya lihat sampai sekarang ada yang merekam saya. Tapi yang di sini tadi saya melihat handphonenya tidak lama sudah turun. Tadi saya lihat ke atas dulu, tiba-tiba dia ke bawah, kemudian dia ke bawah lagi, tiba-tiba dia simpan handphonenya, sudah tidak merekam lagi. Pernah saya tanya, Bapak Ibu kenapa merekam saya tidak sampai selesai? Padahal ceramahnya bagus, sayang kalau hanya setengah, direkam sampai habis. Apa jawaban ibu itu? Bolo maaf Pak Ustadz, karena tangan saya pegang handphone Allah sok keram Pak Ustadz. Di sini saya melihat ibu di depan saya tidak keram, karena saya lihat handphonenya dia taruh di atas dadanya begini, sehingga dia genggaman handphonenya kuat, padahal genggaman tomsis. Ada juga saya direkam lama. Setelah saya lihat ibu ini mengapa merekam saya lagi live ini, sebagaimana tomsis di depan saya ini juga lagi merekam saya kira. Ada live, dia online, di FB, di portal, di mana-mana. Setelah itu online-nya hilang. Saya tanya, kenapa tidak online lagi Bapak? Katanya, belum maaf Pak Ustadz, karena data kuota saya Allah. Solobe. Insya Allah, kuota-kuota Bapak Ibu yang sudah merekam saya, di mana-mana yang ada di sini dan di sebelah sana, silakan. Tidak apa-apa saya direkam, tidak apa-apa saya di video dan di live. Tapi setelah akhir ceramah ini, pesan saya 3. Yang pertama, jangan lupa like. Yang kedua, jangan lupa share. Yang ketiga, jangan lupa subscribe. Insya Allah menjadi manfaat bagi kita semua, ditebarkan kemana-mana, menjadi manfaat bagi mereka yang mendengarkan. Insya Allah, mari angkat tangan kita bersama, aminkan doa yang saya panjatkan untuk ibunda kita tercinta almarhumah. Insya Allah dengan doa-doa kita, amin kita secara bersama-sama. Mengapa saya minta aminkan? Di depan kita ada Pak Kiai, ada tokoh pemerintah, ada tokoh agama, ada teman-teman sahabat, para majelis-majelis semua, ada ibu-ibu hajah, anak-anak kita semua yang datang di dalam pun juga ada semua keluarganya. Mengapa saya minta aminkan? Karena tidak ada yang tahu dari lidah siapa yang ada di ratusan kita yang ada pada malam ini yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita meremehkan amin dari anak-anak biasa, jangan. Jangan kita meremehkan amin dari seorang teman sahabat tukang bentor biasa, jangan. Jangan kita hinakan doa dari tukang sapu jalanan. Jangan. Karena bisa jadi amin doa yang keluar dari lidah mereka, itulah yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah khususan ila arwahi abdikal fakir. Al-Fatihah. Ya kenapa dulu بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والنبيين في كل وقت وحين والآخرين اللهم يا الله يا أيتها النفس المطمئنة
ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن لله وإنا إليه راجعون اللهم بركة في القبور آمين ونعمة في القبور آمين وسلامة في القبور آمين اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها وأكرم نزولها ووسع مدخلها واغفر لنا ولها رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم يا الله مقبولا دعانا سمعنا دعانا برحمتنا في مجلسنا هذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diberikan kepada kami. Saya tidaklah maksud untuk menggurui kita semua, tidak, tapi melainkan tawa saubil haki, tawa saubil sabri, hanya saling mengingatkan saja, karena jalan almarhumah adalah jalan kita semuanya. Mari saya tutup lagi sekali lagi dengan doa keberkahan Al-Quran. Insya Allah Al-Quran yang dibacakan dari malam pertama, malam kedua, sampai hari ini dan seterusnya. Al-Quran yang almarhumah pernah hafal, Al-Quran yang almarhumah pernah baca, Al-Quran yang almarhumah pernah lihat dan hafal, ketahui di mana-mana. Insya Allah dalam Al-Quran itu akan bisa menemani almarhumah di alam barzahnya. Dan insya Allah keberkahan Al-Quran yang kita bacakan malam ini akan senantiasa memberi keberkahan bagi kita semuanya. Mari sama-sama kita bacakan doa keberkahan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran. Sama-sama. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Itu saja apa yang dapat kami sampaikan. Insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya. Salam hormat selalu dari saya, insan hamba Allah yang lemah, Ibtu Muhammad Akmal bin Muhammad Fauzi, Kapolsek Tapa, Polres Bone Bolango, Polda Gorontalo, alumni Pondok Pesantren Al Khairat Pusat Palu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hikmah dakwah tajiyah sekaligus doa yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Akmal Fauzi. Pada beliau sama-sama kita ucapkan banyak terima kasih. Semoga yang telah disampaikan akan beroleh manfaat dan bagi keluarga itu akan jadi penawar duka. Insyaallah, amin ya rabbal alamin.